dalam hal penyelesaian perkuliahan saya selama ini. Harapan ke depan? Saya memiliki harapan yang sangat besar pada program sarjana ini untuk bisa mengembangkan, untuk tetap maju dalam hal memberikan layanan yang utama, memberikan motivasi kepada para calon doktor, baik yang pasca sarjana, yang S2 maupun S3. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dengan senantiasa memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur yang senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita akan melaksanakan lagi ujian terbuka atas nama Formopendah di Ketut Sumardi. Bapak Ibu yang saya hormati, di Ketut Sumardi dibimbing oleh tim promotor atas nama Profesor Dr. Insinyur Haji Asriani Hasanuddin MS sebagai promotor, Profesor Dr. Haji Siti Nuryanti sebagai kopromotor, dan Dr. Insinyur Gatot Siswo Utomo MP sebagai kopromotor. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan ujian dengan tim penguji terdiri dari Yang Terhormat Bapak Dr. Erwin SSI MSc, Bapak Profesor Dr. Insinyur Burhanuddin Sundu MAGSC PhD, Bapak Dr. Ahmad Ridai SSI MSc, Bapak Dr. Ibu Insinyur Dr. Haji Asriani Hasanuddin MS, Ibu Profesor Dr. Haji Nuryanti MS, Bapak Dr. Insinyur Gatot Siswo Utomo MP, dan sebagai ketua sidang dipimpin oleh Bapak Profesor Insinyur Rusdi Master of Agriculture Science PhD, dan sebagai sekretaris Dr. Abdul Rahim STPIP sekaligus merangkap sebagai penghuni. Sebelum saya melanjutkan sidang promosi pada pagi hari ini, saya atas nama ketua mempersilahkan promotor Saudari Formopendah untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari Formopendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertanggungjawaban akademik ujian terbuka disertasi. Yang kami hormati yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Rusdi MAD PhD selaku ketua sidang ujian terbuka. Yang kami hormati yang terpelajar Bapak Dr. Abdul Rahim STPFP selaku sekretaris ujian terbuka. Yang kami hormati yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Erwin SSI MSc sebagai penguji eksternal sidang ujian terbuka. Yang kami hormati yang sangat terpelajar Bapak Profesor Insinyur Burhanuddin Sundu MABR MPhD INP Asian Engineering selaku penguji internal sidang ujian terbuka. Yang kami hormati yang terpelajar Bapak Dr. Ahmad Ridai SSI MSc selaku penguji sidang ujian terbuka. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Asriani Hasanuddin selaku penguji sidang ujian terbuka. Yang kami hormati yang sangat terpelajar Ibu Profesor Dr. Siti Nuryanti MSc selaku penguji anggota dalam sidang ujian terbuka. Yang kami hormati Bapak dan terpelajar Bapak Dr. Insinyur Gatot Siswo Utomo MP sebagai anggota penguji dalam sidang terbuka. Yang kami hormati para undangan dan hadirin sekalian.
Pertama-tama perkenankan kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang ujian terbuka di sidang ujian disertasi Promovenda Saudari Ketut Sumarni. Perkenankan pula dalam kesempatan ini kami tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Asriani Sarudin MS sebagai promotor, Profesor Dr. Siti Nuryanti MSc sebagai co-promotor, Bapak Dr. Insinyur Gatot Siswohutomo MP sebagai co-promotor. Atas nama tim promotor, saya akan membacakan pertanggungjawaban akademik disertasi penelitian Saudara Promovenda di Ketut Sumarni dengan nomor induk mahasiswa E203150001 dengan judul ekstrak etanol sabut kelapa muda dan aktivitasnya sebagai antibakteri. Ujian terbuka disertasi ini merupakan kelanjutan dari proses bimbingan yang diikuti Promovenda selama menjalani program pendidikan doktor sejak tahun 2015. Promovenda telah mengikuti tahapan-tahapan pendidikan yang ditetapkan sesuai regulasi akademik yang berlaku pada program pascasarjana Universitas Tadulako. Hingga sekarang, Promovenda berada pada proses tahapan ujian akhir disertasi yang disebut dengan ujian terbuka. Walaupun Promovenda pada awal penulisan mengalami banyak kesulitan, namun berkat petunjuk dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dapat diatasi dan selesai penulisan disertasi ini. Naskah disertasi disusun Promovenda melalui konsultasi dan diskusi secara cermat dan intensif, memperhatikan kesebantahan saran, kritik dan masukan dari tim oponen ahli dan guru besar pada ujian tertutup naskah disertasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019 yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP sebagai ketua, Dr. Insinyur Abdul Rahman STP MP sebagai sekretaris, Profesor Insinyur Burhanuddin Sundu MAGR SDPhD ASEAN Engineering sebagai penguji, Profesor Dr. Insinyur Asriani Sarudin MS sebagai penguji, Profesor Dr. Siti Nuryanti MSc sebagai penguji, dan Dr. Insinyur Gatot Siswohutomo MP sebagai penguji. Berdasarkan proses tersebut, kami tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini layak untuk diuji lebih lanjut dalam ujian promosi doktor sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di Universitas Tadulako. Namun sebelumnya perkenankan kami tim promotor menyampaikan latar belakang pribadi Promovenda dan penilaian mutu akademik yang disusunnya. Identitas Promovenda, nama Promovenda di Ketut Sumarni, nomor induk mahasiswa E203150001, tempat tanggal lahir Balindi 4 Januari 1976, alamat Februari Blok A10 nomor 21. Nama ayah Inena Nurian, nama ibu Niwayan Sami, nama suami Dr. Supriyaman MP. Promovenda telah dianugerahi 3 orang anak, Muhammad Toha Supriyatman, Indah Parawansa Supriyatman, Rizky Nabala Supriyatman, dan insya Allah menyusul anak keempat. Mohon doa dari para hadirin sekalian. Riwayat pendidikan: tahun lulus sekolah dasar SDN Impres 1 Balindi tahun 1988, sekolah menengah pertama SMP Negeri Tolai 1991, sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Palu 1994, strata 1 Universitas Tadulako 2001, strata 2 Institut Teknologi Bandung 2010. Judul disertasi: ekstrak etanol sabut kelapa muda, komposisi beralin dan aktivitasnya sebagai antibakteri. Isi singkat disertasi: penelitian ini bertujuan untuk menentukan senyawa metabolit sekunder dan aktivitasnya sebagai antibakteri serta daya hambatnya terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dalam produk pangan kami. Metode yang digunakan adalah ekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol, screening senyawa metabolit sekunder ekstrak etanol dengan reagen uji, analisis aktivitas antibakteri ekstrak etanol, analisis daya hambat ekstrak etanol terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dalam kamu, pemisahan dan pemurnian senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri, dan analisis aktivitas senyawa terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Hasil screening senyawa metabolit sekunder
diperoleh bahwa ekstrak etanol sabut kelapa muda terdapat senyawa tanin sebesar 1,73%, fenolat 1,16%, flavonoid 0,36%, alkaloid 21,3%, saponin 9,87%, dan terpenoid 8,3%. Ekstrak etanol memiliki aktivitas antibakteri dengan daya hambat kuat, yaitu sekitar 10-20 mm pada konsentrasi 500 ppm, 1000 ppm, dan 2000 ppm terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, serta mampu menghambat pertumbuhan kedua bakteri dalam tahu dengan jumlah koloni paling rendah 3.751 dan 4.737 cc per gram pada konsentrasi 7.000 ppm selama 24 dan 96 jam rendaman. Hasil pemisahan dan pemurnian diperoleh di serat sebesar 27 mg berupa padatan putih berbentuk jarum memiliki titik lele 119 sampai 118 derajat Celcius. Hasil analisis secara spektroskopi UV-Vis, FDR, dan HNFR, isolat yang diperoleh juga memiliki kemiripan dengan senyawa terpenoid. Senyawa tersebut memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan daya hambat kuat pada konsentrasi 5.000 dan 10.000 ppm yang menghasilkan diameter zona hambat sebesar 12 dan 19 mm. Kebaruan penelitian atau novelty penelitian ini antara lain secara spesifik belum ada penelitian tentang penggunaan ekstrak etanol sebagai penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dalam produk tahu. Kedua, belum ada laporan tentang pemisahan senyawa dalam ekstrak etanol yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Penelitian ini telah menghasilkan 2 publikasi ilmiah yang berstatus accepted dan under review, yaitu Isolation and Characterization of Terpenoid Compound Ethanol Extract Oleum Coconut Oil was accepted by International Journal of Scientific and Technology Research dengan impact factor 3,02. Yang kedua, inhibitory power of young coconut fiber ethanol extract on the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria in tofu. Manuscript number has been received by Asian Journal of Agriculture and Biology under review. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik, mulai dari perkuliahan, ujian prelim, seminar proposal, sidang komisi, seminar hasil penelitian sampai ujian tertutup, dan setelah tim promotor mencermati kembali secara seksama substansi dari isi disertasi, mulai dari landasan konseptual, metode penelitian, hasil analisis sampai pada pembahasan dan kebaruan yang menjadi teman promovenda, maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak untuk diujikan di hadapan sidang ujian terbuka pada hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, kelulusan promovenda diserahkan sepenuhnya pada integritas dan otoritas akademik para penguji di dalam ujian disertasi pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sidang promosi doktor atas nama calon Nike Sumatni saya nyatakan dimulai. Dan laporan pertanggungjawab akademik dari promotor kami terima, dan selanjutnya kelulusan promovenda ditentukan pada sidang hari ini. Atas permintaan saudari, maka pada hari ini saudari akan diuji dalam promosi doktor dengan judul penelitian ekstrak etanol sabut kelapa muda dan aktivitasnya sebagai antibakteri. Selanjutnya saya mempersilakan saudara sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji dan Bapak Ibu peserta, baik saya akan membacakan SK
pasca sarjana Universitas Tadulako membaca usulan koordinator program studi ilmu pertanian S3 tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksana ujian tugas akhir disertasi, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Ni Ketut Sumarni, stambuk E203-15001, program studi Dr. Ilmu Pertanian, judul disertasi ekstrak etanol sabut kelapa muda dan aktivitasnya sebagai antibakteri. Panitia pelaksana 1. Profesor Insinyur Rusdi M.Agr. SC PhD sebagai ketua. Yang kedua, Dr. Abdul Rahim STPMP sebagai sekretaris. Yang ketiga, Dr. Insinyur Erwin SSI MSI sebagai penguji eksternal. Yang keempat, Profesor Insinyur Burhanuddin Sundut MAGR STPSD IBM ASEAN sebagai penguji internal. Yang kelima, Dr. Ahmad Ridai SSI MSI sebagai pengujian nota. Yang keenam, Profesor Dr. Insinyur Haja Asriani Hasanuddin MS sebagai pengujian nota. Yang ketujuh, Profesor Dr. Haja Siti Nurianti MSI sebagai pengujian nota. Dan yang kedelapan, Dr. Insinyur Gatot Sisko Putomo MP sebagai penguji anggota. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terhadap kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 2 Januari 2020, Direktur Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSc SCM. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudari siap diuji lahir batin? Insyaallah siap. Untuk itu saya mempersilakan Bapak Pemda untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam disertasi waktu 10 menit. Sidang ujian terbuka ini saya hormati. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil penelitian yang aktivitasnya sebagai antibakteri. Penelitian ini didasari atas bahwa kita ketahui bahwa sabut kelapa muda itu banyak terdapat di sekitar kita dan itu belum diolah secara optimal. Di samping itu kita ketahui bahwa terdapat penyakit infeksi yang merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu penyebab penyakit itu adalah bakteri. Di antaranya itu adalah bakteri yang berasal dari gram positif dan gram negatif. Kedua bakteri ini bisa mencemari produk makanan. Salah satunya itu adalah tahu, di mana kita ketahui bahwa tahu merupakan produk pangan yang mudah rusak yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri yang bisa disebabkan oleh kedua bakteri tersebut. Namun selama ini kita ketahui bahwa tahu yang ada di pasaran itu tidak digunakan bahan pengawet untuk memperpanjang masa simpannya, sehingga perlu diupayakan suatu usaha untuk meningkatkan daya tahan simpan dari tahu itu. Salah satunya adalah menggunakan bahan pengawet alami yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri itu yang berasal dari sabut kelapa muda. Sabut kelapa muda memiliki aktivitas sebagai antibakteri yang bisa menghambat kedua pertumbuhan bakteri tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan rendemen golongan senyawa metabolit sekunder, kadar senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak etanol sabut kelapa muda yang diperoleh secara ekstraksi maserasi. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan aktivitas dan daya hambat ekstrak etanol sabut kelapa muda terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.
Yang ketiga, menentukan karakteristik senyawa isolat ekstrak etanol sabut kelapa muda berdasarkan titik leleh spektrofotometer dan spektrofotometer UV vis, FTIR dan NMR. Kemudian yang keempat, menentukan aktivitas senyawa metabolit sekunder, menentukan aktivitas dari senyawa isolat terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini yang pertama itu adalah belum diketahuinya bahwa sabut kelapa ini bisa digunakan untuk memperpanjang masa simpan atau sebagai pengawet alami, khususnya produk pangan tahu. Belum ada laporan tentang pemisahan senyawa ekstrak etanol sabut kelapa muda yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Tahapan penelitian yang kami lakukan itu ada 4. Yang pertama itu adalah preparasi sampel dengan menggunakan metode ekstraksi klinikal dengan ekstraksi, kemudian screening metabolit sekunder. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah analisis aktivitas daya hambat bakteri. Kemudian yang ketiga, isolasi dan pemisahan senyawa. Yang keempat, analisis spektroskopi dan uji aktivitas antibakteri dari isolat yang diperoleh. Berdasarkan tahapan penelitian yang kami lakukan, diperoleh hasil pada tahap pertama, senyawa-senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol sabut kelapa itu adalah senyawa fenolik yang terdiri dari tanin dengan kadar 1,73%, senyawa fenolat 1,16%, senyawa flavonoid 0,36%, alkaloid 21,32%, saponin 0,87%, saponin 9,87%, terpenoid 8,32%. Dilanjutkan hasil penelitian yang tahap kedua, kami peroleh aktivitas dari ekstrak etanol setelah diterapkan pada bakteri Staphylococcus dengan Escherichia coli. Ternyata terdapat sensitivitas atau resistensi yang berbeda untuk Staphylococcus aureus. Dari konsentrasi ekstrak yang diterapkan dari 1000 sampai 20.000 itu memiliki aktivitas yang meningkat dengan daya hambat rendah pada konsentrasi, dengan daya hambat sedang dari konsentrasi 1000 sampai 2000 ppm, sedangkan pada konsentrasi di atasnya 5000 sampai 20.000 ppm itu memiliki aktivitas yang kuat di atas 10 sampai 20 mm. Sementara aktivitas hasil analisis daya hambat terhadap tahu yang diterapkan, ekstrak etanol memiliki kemampuan dalam menghambat Staphylococcus aureus itu pada konsentrasi 7000 ppm selama perendaman 24 jam dengan total mikroba yang rendah adalah 3.751,67 CPO per gram. Jika dibandingkan dengan perendaman tahu tanpa menggunakan ekstrak, ini yang lain biru, itu menunjukkan adanya jumlah mikroba yang tinggi, artinya memiliki ambang batas yang tidak layak untuk dikonsumsi dalam tahu. Sementara untuk konsentrasi Escherichia coli, konsentrasi 7000 ppm selama perendaman selama 96 jam itu diperoleh jumlah total bakteri terhadap Escherichia coli itu adalah sebesar 4737,65 per gram. Ini adalah merupakan aktivitas Escherichia coli terhadap ekstrak etanol, di mana pada konsentrasi 1000 sampai 2000 ppm itu mengalami perubahan, namun tidak ada sensitivitas dari ekstrak etanol yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa dari sini, dari kedua bakteri yang dihambat oleh ekstrak etanol sabut kelapa, bahwa senyawa-senyawa yang terdapat di dalamnya itu bersinergi dalam menghambat pertumbuhan mikroba, artinya memiliki
yang luas itu ada yang lebih dari 10 sampai 20 mm. Mekanisme yang bisa diketahui di sini adalah proses penghambatan pada bagian bakteri dari bagian bakteri terhadap ekstrak etanol atau komponen yang terdapat dalamnya adalah pembentukan ikatan hidrogen antara senyawa yang memiliki gugus hidroksil dengan protein yang ada dalam dinding sel bakteri. Hasil analisis atau penelitian kami yang tahap ketiga itu adalah merupakan pemisahan senyawa-senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol 1 kelapa dengan menerapkan metode kromatografi dimulai dari kromatografi vakum cair sampai kromatografi lapis tipis, diperoleh noda tunggal yang mengindikasikan bahwa senyawa itu sudah mengalami pemisahan, di mana isolasi yang didapatkan itu adalah berupa warna putih yang berbentuk jarum dengan titik leleh antara 115 sampai 118 derajat Celcius. Untuk tahap yang keempat, kami analisis isolat yang diperoleh dengan menggunakan spektroskopi, diantaranya itu adalah UV vis. UV vis di sini mengindikasikan bahwa terdapat kromofor atau transisi elektronik yang memiliki serapan terhadap cahaya yang diterapkan. Itu ada dua panjang gelombang maksimum, itu adalah 207 dan 227, yang mengindikasikan adanya transisi elektronik sigma ke sigma antikatan. Selanjutnya diterapkan ke analisis dengan menggunakan FTR, diperoleh bahwa di dalam isolat itu terdapat adanya gugus hidroksi, gugus karbonil, kemudian ada gugus karbonil oksigen yang menunjukkan adanya gugus ester. Kemudian analisis dengan menggunakan HNMR diketahui bahwa senyawa-senyawa atau senyawa yang didapatkan itu adalah berupa isolat. Isolat yang didapatkan itu memiliki atom hidrogen yang berikatan pada karbon alifatik. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam isolat itu terdapat senyawa terpenoid yang memiliki kemiripan dari hasil analisis spektroskopi yang didapatkan. Berdasarkan hasil analisis aktivitas antibakteri senyawa yang kami dapatkan, itu menunjukkan bahwa dari variasi konsentrasi yang diterapkan pada konsentrasi 1000, 5000 dan 10000 itu terdapat daya hambat terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi 5000 dan 10000 ppm. Sementara terhadap Escherichia coli ini tidak menghambat. Nah, ini disebabkan karena adanya interaksi atau perbedaan struktur dari dinding sel bakteri yang dimiliki oleh keduanya, di mana kita ketahui bahwa untuk Staphylococcus aureus memiliki dinding sel lapisan tunggal, sedangkan untuk Escherichia coli itu multilayer, sehingga menyebabkan kemampuan dari senyawa ini tidak memiliki daya hambat terhadap Escherichia coli. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil penelitian yang pertama itu bahwa ekstrak etanol memiliki rendamen yang dihasilkan 13,47%, mengandung senyawa tanin sebesar 1,73%, senyawa fenolik 1,16%, flavonoid 0,36%, alkaloid 21,32%, sulfonin 9,87%, dan terpenoid 8,32%. Aktivitas yang kuat terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi 5000, 20.000 dan sekali lagi antara jadi zona hambat 5.000, 10.000 dan 20.000 ppm. Kemudian yang ketiga, senyawa isolat yang diperoleh itu sebanyak 27 mg berupa padatan putih berbentuk jarum dengan titik leleh 115 sampai 118 derajat Celcius. Diduga itu akan merupakan senyawa terpenoid dan memiliki aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan daya hambat kuat pada zona hambat 12 dan 19 mm.
kesempatan yang pertama, saya akan mempersilakan penguji eksternal dari Universitas Munawwarman yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Erwin SSI MSc dengan kisaran waktu 15 menit. Yang diberikan kepada saya kepada Ibu Prof. Wopenda, Ibu Dikatur Sumati, saya melihat penelitian ini sangat luar biasa, di mana kita tahu bahwa kalsabur kelapa muda ini sebenarnya salah satu limbah, walaupun airnya itu sangat digemar secara kita makan, namun dengan adanya penelitian ini bisa nilai tambah dari limbah sabun tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana kira-kira prospek ke depan daripada hasil penelitian Ibu ini terkait dengan sifat antibakteri daripada ekstrak etanol, sabun kelapa tersebut, termasuk apa harapan Ibu. Kemudian yang kedua, tentu dalam penelitian isolasi sampai ke pemberian senyawa ini membutuhkan biaya dan pelarut yang sangat banyak. Yang ingin saya tanyakan, pemilihan pelarut etanol untuk menarik ekstrak etanol ini bisa juga dilakukan dengan pelarut lain saja, metanol. Kenapa? Karena metanol lebih murah. Nah, apa kira-kira alasan Ibu sehingga memilih etanol digunakan sebagai pengekstrak? Kemudian yang kedua, penelitian isolasi ini memang membutuhkan waktu yang sangat banyak, dan ada, tolong bisa dijelaskan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan sampai mendapatkan isolat murni, dan cara yang mana yang Ibu pilih. Kemudian yang keempat, dalam penelitian ini saya melihat dari ekstrak obat ini ada, dari screen fitokimia, ada beberapa senyawa metabolit sekunder yang ada di dalamnya seperti tanin, fenolik, dan flavonoid, dan yang paling banyak adalah alkaloid 24%. Namun demikian yang berhasil dimurnikan adalah senyawa terpenoid. Tolong Ibu jelaskan bagaimana mekanisme daya hambat antibakteri dari jenis senyawa metabolit ini, dan mana kira-kira yang paling berperan. Kemudian yang kelima, isolat yang Ibu dapatkan ini, kalau saya melihat KLP-nya ini sudah cukup murni, dan spektrum yang Ibu dapat sudah lengkap, yaitu ada UV, ada FDR, ada NMR, dan ada ISIN. Namun yang ingin saya tanyakan kenapa Ibu perlu bisa memprediksi sampai ke jenis senyawanya. Sekiranya demikian, Prof. Ya. Jadi dari Bapak ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang saya akan jawab secara runut dari awal, bagaimana proses pengembangan ke depan dari hasil penelitian yang kami dapatkan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa pengolahan sabun kelapa ini belum dilakukan secara optimal, namun sudah banyak literatur atau hasil penelitian yang kami dapatkan juga menunjang bahwa begitu banyak manfaat yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian ini. Yang pertama itu adalah bahwa kita ketahui senyawa-senyawa metabolit sekunder itu memiliki aktivitas, salah satunya itu adalah sebagai antibakteri yang sudah diketahui. Kemudian selain itu, karena dari struktur molekul yang dimiliki oleh masing-masing senyawa yang terkandung di dalamnya itu memiliki sifat yang spesifik, diantaranya itu adalah bisa diterapkan ke, salah satunya itu adalah sebagai antioksidan.
antioksidan. Antioksidan ini merupakan senyawa yang mampu menghambat terjadinya reaksi oksidasi, sehingga nantinya ini bisa dikembangkan sebagai salah satunya sebagai sumber antioksidan. Kemudian dalam hal pengobatan, selain dari sifat aktivitas antibakterinya ini juga bisa dikembangkan terhadap obat-obat luar. Ya, obat luar. Kemudian selain sebagai obat luar juga bisa dikembangkan sebagai obat-obat yang memiliki standarisasi yang mampu menghambat berbagai macam penyakit, khususnya itu adalah infeksi. Kemudian berhubungan dengan pertanyaan yang kedua, pelarut yang dipilih itu adalah etanol. Berdasarkan sifat dari pelarut etanol jika dibandingkan dengan metanol, kalau dilihat dari kepolarannya itu, bahwa metanol itu memiliki kepolaran yang lebih tinggi. Namun saya pilih etanol karena ini didasari pada penelitian sebelumnya yang sudah menganalisis sabut kelapa muda ini secara masing-masing menggunakan pelarut etanol dengan memiliki aktivitas yang sangat tinggi. Itulah yang saya terapkan untuk kelanjutannya. Selain itu, sifat toksisitas juga dari metanol itu lebih tinggi. Artinya metanol memiliki toksisitas yang lebih tinggi. Yang kita ketahui dalam penggunaan pelarut ini cukup banyak. Jadi untuk mengatasi atau meningkatkan keamanan saat melakukan pekerjaan di laboratorium. Kemudian yang ketiga, cara yang bisa dilakukan ya pemisahan. Jadi dalam proses pemisahan senyawa itu dasari pada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah secara ekstraksi. Yang kita ketahui bahwa proses ekstraksi itu terdapat bermacam metode. Di antaranya ada secara dingin dan ada secara panas. Yang metode dingin ini salah satunya adalah dengan menggunakan metode maserasi. Kemudian yang lainnya itu adalah perkolasi. Jadi di antara keduanya itu memiliki kelebihan di mana saat menggunakan pelarut saat ekstraksi secara maserasi itu tidak diperlukan pergantian pelarut yang baru, artinya bisa ditambahkan untuk menarik senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Sementara untuk perkolasi dia harus diganti dengan pelarut-pelarut yang baru. Kemudian yang secara panas itu bisa dengan sortasi, ya, dengan sortasi itu diterapkan untuk senyawa-senyawa yang memiliki kepolaran yang berbeda. Jadi saya pilih secara maserasi karena di sini mudah dilakukan. Kemudian cukup dengan pengadukan senyawa-senyawa yang terdapat dalam ekstrak itu di dalam suatu sel tumbuhan itu bisa terekstrak keluar. Dimana dalam mekanisme proses untuk menarik senyawa itu tergantung pada sifat-sifat dari bahan yang diekstrak. Jadi kalau misalnya dalam hal ini bisa diserbukan, jadi dengan ukuran partikel yang kecil itu akan memudahkan dalam proses maserasi. Dalam proses maserasi itu ada beberapa mekanisme yang terjadi saat terjadinya interaksi antara bahan atau sampel dengan pelarut itu sendiri. Kemudian selain untuk tahapan selanjutnya untuk mendapatkan senyawa yang diharapkan selain maserasi, jadi ekstrak yang didapatkan ini dipekatkan sehingga dapatkan ekstrak yang pekat, kemudian bisa dipisahkan dengan salah satunya metode yang diterapkan itu adalah metode kromatografi. Macam-macam metode kromatografi juga terdapat di dalamnya. Jadi diawali dengan pemilihan pelarut. Nah ini yang sungguh luar biasa dalam menentukan pelarut, itu harus dicoba berulang kali dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Setelah didapatkan pelarut yang sesuai, maka bisa diterapkan ke kromatografi vakum cair. Ya, di sini akan dapatkan fraksi yang memiliki sifat-sifat diantaranya itu fraksi yang didapatkan dengan analisis atau dimonitoring dengan KLT, maka didapatkan nilai RF yang memiliki kemiripan yang sama. Jadi senyawa-senyawa yang terpisahkan itu yang memiliki nilai RF yang sama itu digabungkan, kemudian diterapkan dengan kromatografi yang lainnya, itu adalah kromatografi kolom atau kromatografi gravitasi.
didasarkan pada penyerapan atau perbedaan pada sifat kepolaran antara senyawa-senyawa yang akan dipisahkan. Yang kami gunakan di sini adalah menggunakan metode fase normal, di mana senyawa yang dipisahkan itu yang memiliki sifat kepolaran yang sama dengan fase diam yang diterapkan di korelasi silika, itu akan bertahan di dalam fase diamnya, sementara larut yang digunakan adalah campuran larut etil asetat dengan metanol. Jadi dengan kepolaran yang lebih tinggi itu akan jadi campuran larut yang digunakan adalah campuran antara etil asetat dengan normal heksan. Jadi kepolarannya itu agak rendah, sehingga senyawa-senyawa yang memiliki kepolaran yang rendah itu akan terikut keluar berdasarkan bobot-bobotnya itu ke dalam fraksi. Jadi fraksi itu dimonitoring lagi dengan KLT dan dilanjutkan lagi dengan proses yang berulang sehingga dapatkan senyawa-senyawa yang lebih murni. Kemudian setelah hasil analisis berdasarkan kromatografi itu dilanjutkan dengan identifikasi senyawa yang kami lakukan secara spektrometer. Ya, dengan 3 spektrometer ini bisa mengindikasikan berdasarkan hasil interaksi antara cahaya dengan partikel-partikel penyusun dalam senyawa. Jadi ada interaksi antara cahaya dengan elektron yang berdasarkan pada sifat kromokor, artinya ada gugus-gugus aktif yang bisa mengalami transisi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di antaranya itu adalah contohnya itu adalah transisi dari ikatan sigma ke anti ikatan sigma. Kemudian spektroskopi yang lainnya itu diterapkan FTIR. Ya, FTIR ini didasarkan pada interaksi antara cahaya dengan partikel penyusunnya. Itu akan mengalami interaksi getaran, di mana di sini terjadi vibrasi. Ya, ada vibrasi ulur itu yang menunjukkan adanya gugus fungsi. Jadi kita ketahui bahwa senyawa-senyawa penyusun dari metabolit sekunder ini memiliki gugus yang hampir sama. Jadi ini belum bisa digunakan untuk memprediksi senyawa yang sesungguhnya. Sementara untuk memperkuat hasil penelitian ini kami terapkan dengan HNMR. Dari hasil analisis kami hanya berhasil mengidentifikasi proton hidrogen yang berdasarkan pada konsentrasi atau pergeseran konsentrasi proton hidrogen itu berkisar dari 0,5 sampai 5 ppm. Itu menunjukkan bahwa proton hidrogen terikat pada karbon alifatik non aromatik. Kemudian kenapa kami tidak mampu menentukan jenis senyawa? Ya, walaupun dari hasil analisis KRT menunjukkan fraksi yang memiliki noda tunggal atau memiliki nilai FF yang satu atau senyawa yang tunggal, namun hasil analisis NMR menunjukkan bahwa senyawa yang kami dapatkan ini adalah merupakan senyawa campuran. Ini dengan sifat-sifat fisiknya tadi, titik lelehnya itu memiliki kemurnian yang relatif murni karena dia memiliki tentang pergeseran titik leleh itu antara 115 sampai 118 derajat Celcius. Itu menunjukkan interaksi yang sempit. Ya, dengan demikian kami menyimpulkan hanya bisa memprediksi bahwa senyawa ini adalah golongan dari terpenoid. Kenapa terpenoid yang kami dapatkan? Dari hasil analisis pemisahan tadi itu ada metode pemisahan secara adsorpsi. Di antaranya itu dari kromatografi kolom itu kami sudah menerapkan pemisahan fase normal. Kemudian ada hasil analisis yang satunya dengan LCMS yang menerapkan sistem pemisahan fase terbalik. Jadi dari fase terbalik ini menunjukkan sifat polaritasnya itu menggunakan pelarut atau fase gerak metanol yang menunjukkan relativitas kepolaran yang tinggi. Namun dengan waktu retensi yang cukup lama itu menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan fase diamnya. Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Promovenda, jadi saya hanya akan mengumpulkan pada aspek
medisnya saja, karena aspek klinis tadi sudah disentuh. Nah, penelitian Anda ini kan itu bicara salah satu tujuannya itu positioning produk itu pada pengawetan makanan. Padahal kita tahu fungsi daripada sebuah produk antibakteria itu bisa beragam. Bisa sebagai desinfektan, bisa sebagai antibiotik dan segala macamnya. Tapi kemudian Anda mengambil positioning itu sebagai pengawet makanan. Nah, ada hal yang saya lihat mesti didalami ketika Anda mengambil positioning produk sebagai pengawet makanan dan kemudian Anda menggunakan dua bakteri, Staphylococcus aureus dan E. coli, maka kemudian kita mengatakan bahwa dari positioning itu hanya E. coli yang paling tepat karena dia hidup di saluran pencernaan, sementara Staphylococcus itu lebih banyak berorientasi di saluran pernafasan. Maka positioningnya sebagai pengawet makanan itu menjadi agak sedikit bermasalah. Yang kemudian menjadi persoalannya adalah temuan Anda itu ternyata yang berhasil pada Staphylococcus aureus, bukan pada E. coli. Saya tadi berharap tentunya kalau positioningnya sebagai pengawet makanan, baiknya yang berhasil untuk kita tekan populasinya secara lebih signifikan, lebih tinggi, itu E. coli karena dia akan hidup di saluran pencernaan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda melihat temuan Anda ini dengan positioning produk sebagai pengawet makanan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dua saja ini pertanyaannya. Anda juga bicara tentang di awal-awal tentang bakteri yang resisten terhadap antibiotik, dan itu kemudian Anda menghindar dari penggunaan antibiotik dengan mengatakan bahwa solusinya mencari produk-produk herbal, dan salah satu produk herbal ini Anda anggap mungkin produk ekstrak etanol dari sabut kelapa ini bisa menggantikan penggunaan antibiotik. Nah, kalau kita lihat mekanisme kerja dari semua antibiotik yang ada itu pada hakikatnya beragam dan hampir kalau kita coba akumulasinya mirip-mirip saja. Kalau tidak dia merusak dinding sel, dia menghambat katakanlah atau mengganggu metabolisme yang terjadi di sitoplasma atau apapun namanya. Karena mirip-mirip mekanisme dan modus operandinya, apakah Anda melihat ada kemungkinan juga walaupun ini herbal, apakah Anda melihat ada kemungkinan kalau ini juga dipakai, dia juga akan melahirkan bakteri-bakteri yang resisten terhadap ekstrak etanol ini. Akhirnya kita juga tidak bisa menggunakan lagi ekstrak etanol karena akan melahirkan bakteri yang resisten terhadap ekstrak etanol ini. Saya kira demikian. Dari kedua bakteri terhadap aktivitas ekstrak dan aktivitas ekstrak terhadap kedua bakteri menunjukkan aktivitas yang kuat terhadap Staphylococcus aureus. Ya, memang benar, Prof. Jadi untuk bakteri Escherichia coli itu yang terdapat dalam pencernaan, dan ini juga akan mempengaruhi sifat dan dari senyawa-senyawa yang diterapkan terhadapnya. Namun di sini bahwa dalam hasil processing yang kami terapkan dari kedua bakteri itu, dari ekstraknya yang didapatkan, keduanya memiliki aktivitas terhadap kedua bakteri. Artinya ekstrak yang diterapkan terhadap kedua bakteri ini memiliki aktivitas yang sama, namun setelah dipisahkan, ya, jadi hasil aktivitas mikroba terhadap Staphylococcus aureus maupun terhadap Escherichia coli itu menunjukkan bahwa memiliki aktivitas yang kuat pada konsentrasi yang diterapkan. Jadi Staphylococcus maupun
Escherichia coli. Jadi ini bisa dilihat pada ekstrak yang kami dapatkan. Ya, ini menunjukkan aktivitas hasil aktivitas dari ekstrak terhadap bakteri Escherichia coli. Namun dengan penambahan konsentrasi ini tidak memberikan sensitivitas yang meningkat terhadap aktivitas bakteri Escherichia coli. Namun ekstrak ini memiliki bisa menghambat dengan spektrum yang luas, artinya mampu menghambat bakteri Staphylococcus maupun bakteri Escherichia coli. Ya, namun yang kami bisa lihat di sini, yang kami bisa tunjukkan di sini bahwa untuk Staphylococcus aureus pada konsentrasi 1000 dan 2000 itu memiliki hambatan sedang, artinya memiliki diameter zona hambat di bawah 10 mm. Tetapi dengan konsentrasi meningkat, itu juga meningkatkan aktivitas sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus. Kemudian terhadap Escherichia coli, ini memiliki dengan konsentrasi 1000 sampai 20.000 sudah memiliki daya hambat di atas 10 mm. Ya, jadi di sini kami menyimpulkan bahwa dari ekstrak yang diterapkan ini mampu menghambat kedua bakteri, artinya memiliki spektrum penghambatan yang luas. Namun setelah dipisahkan, senyawa yang kami dapatkan itu adalah dari golongan terpenoid. Ini hanya memiliki aktivitas terhadap Staphylococcus aureus. Jadi hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam penggunaan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam ekstrak etanol di dalam sabut kelapa itu, kita lebih potensi menggunakan ekstraknya jika dibandingkan senyawa-senyawa yang terdapat dalamnya. Artinya senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol ini akan bersinergi dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Namun dalam aplikasinya sebagai pengawet makanan, kita lebih bisa menggunakan itu adalah ekstraknya, tetapi bukan senyawa. Jadi senyawa yang terdapat dalamnya itu tergantung pada proses pemisahan. Ya, sifat-sifat senyawa yang dipisahkan dengan metode yang diterapkan itu sangat mempengaruhi produk atau hasil yang didapatkan. Jadi dalam disertasi ini kami menyarankan bahwa digunakan metode yang lain untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang diharapkan nantinya untuk diaplikasikan, misalnya sebagai antibakteri. Kalau antibakteri itu selain untuk produk makanan bisa juga diterapkan ke kesehatan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tentang resistensi. Jadi resistensi terhadap suatu bahan obat itu akan ditentukan oleh seberapa sering obat-obat yang digunakan oleh pengguna tentunya. Jadi di sini akan mengalami jadi untuk bahan-bahan yang bersifat memiliki aktivitas baik sebagai antibakteri, baik itu sebagai antibiotik maupun sebagai antiseptis, itu akan ditentukan oleh seberapa sering kita menggunakan. Kemudian yang lainnya itu adalah beberapa kadar atau konsentrasi yang diterapkan. Ya, itu Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Ketua Sidang, Ibu Promopeda. Kita tahu bahwa usaha eksplorasi senyawa bioaktif bahan alam pada tahap awal itu perlu untuk mengetahui data mengenai objek atau spesies tumbuhan atau hewan yang akan kita teliti. Nah, dalam hal ini ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu metode pendekatan etnobotani dan metode pendekatan kemotaksonomi. Ya, kira-kira bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kedua metode pendekatan tersebut dan
apa yang kira-kira Anda gunakan dalam penelitian Anda. Selanjutnya, dalam proses isolasi untuk mendapatkan senyawa aktif bahan alam itu melalui tahap yang pada akhirnya nantinya akan didapatkan sebenarnya adalah selain aktivitas senyawa tersebut juga kita mampu mengetahui struktur molekul senyawa metabolit sekunder tersebut. Ya, kira-kira bisa dijelaskan seberapa penting untuk mengetahui senyawa struktur molekul senyawa bioaktif metabolit sekunder tersebut. Kira-kira demikian. Ya, karena jadi dari hasil penelitian yang kami dapatkan bahwa ekstrak etanol yang jadi senyawa-senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol itu kami ketahui didasarkan pada jenis senyawa yang didapatkan. Jadi dari kedua pendekatan ini, etnobotani itu adalah merupakan salah satu metode pendekatan dari kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat tertentu dalam penggunaan bahan-bahan alam yang terdapat di sekitarnya. Karena dari penggunaan ekstrak etanol yang kami dapatkan ini belum begitu luas, artinya dalam penerapannya sampai di aplikasinya itu belum digunakan sebagai misalnya dalam pengobatan, jadi jadi kami hanya melihat dari kemotaksonominya. Jadi kemotaksonomi itu menunjukkan bahwa senyawa-senyawa apa saja yang terdapat di dalamnya itu berdasarkan hubungan kekerabatan atau dari taksonomi dari tumbuhan tertentu, misalnya itu dari genus sampai spesiesnya. Jadi ada hubungan kekerabatan dari tanaman itu sendiri, sehingga berdasarkan hasil penelitian kami menggunakan pendekatan kemotaksonominya. Kemudian dari struktur molekul, ya bagaimana hubungan antara struktur molekul dengan aktivitas. Jadi struktur molekul kita ketahui bahwa itu tergantung pada partikel-partikel penyusunnya. Jadi struktur molekul itu akan menentukan sifat baik aktivitasnya terhadap sebagai antibakteri atau aktivitas atau reaktivitasnya itu berdasarkan pada partikel-partikel penyusunnya tentunya. Ya, kenapa penting di sini? Bahwa misalnya kita lihat untuk satu molekul yang paling sederhana, misalnya H2O dengan CO2, ya H2O dengan CO2 itu menunjukkan senyawa yang sederhana tetapi memiliki sifat yang berbeda. Ya, jadi untuk H2O misalnya kita melihat bahwa memiliki struktur molekul yang tidak linear, artinya dari sudut ikatannya itu bukan 180 derajat, tetapi memiliki besaran sudut itu sekitar 102. Itu disebabkan karena adanya sifat-sifat yang dimiliki itu adalah pasangan elektron bebas. Jadi struktur molekul di sini akan mempengaruhi aktivitasnya. Aktivitas itu berhubungan dengan reaktivitas. Kalau kita bandingkan dengan CO2, ya CO2 itu sudutnya adalah 180 derajat. Itu disebabkan karena tidak adanya pasangan elektron bebas di dalam CO2. Jadi contoh yang sederhana itu mengindikasikan bahwa ada keterkaitan antara struktur dengan aktivitas. Aktivitas itu berhubungan dengan reaktivitas dari suatu senyawa, sementara strukturnya itu ditentukan oleh sifat-sifat partikel khususnya, misalnya elektron, ada pasangan elektron atau tidak ada pasangan elektron bebas, itu menunjukkan sifatnya. Ya, contohnya juga di sini antara senyawa-senyawa fenolik, ya senyawa-senyawa fenolik, ya contohnya adalah ada tanin, kemudian ada senyawa yang lainnya yang bukan fenolik, contohnya itu adalah steroid, itu juga akan memiliki sifat yang berbeda dengan gugus molekul yang berbeda, juga memiliki sifat aktivitas yang berbeda tentunya. Ya. Saya baca disertasi Saudari Promopeda. Jadi tadi kita sepakat bahwa aromatika ini adalah untuk
uji kondensetan ini. Dan bagian terakhir adalah terpenoid. Jadi screening Anda sudah identifikasi, uji kuantitatif menunjukkan juga searah, dan bagian disertasi saudari Promopenda menjelaskan bahwa tannin adalah potensi terbesar untuk sebagai antibakteri. Ini saya sepakat ya. Karena kenapa? Kalau mau diarahkan sebagai bahan pengaruh makanan itu bagus sekali. Karena kenapa? Kondensetan ini di dalam tubuh itu tidak berpotensi dalam metabolisme, tidak akan berpotensi menjadi racun dibanding dengan tannin yang terhidroliza. Hanya saja dari tahapan penelitian Anda itu ya justru Promopenda analisa selanjutnya itu memurnikan itu bukan pada tanninnya. Kalau saya justru seharusnya diarahkan kepada tannin, karena dokumen-dokumen yang ditampilkan itu yang berpotensi sangat besar sebagai antibakteri. Dan memang itu betul sekali, karena tannin ini khususnya kondensetan ini sangat unik ya, sangat unik, dipengaruhi oleh pH yang mungkin bisa bereaksi, mungkin juga tidak, dan itu cocok sekali apabila dia digunakan sebagai pengawet. Nah, pertanyaan saya, apa alasan Promopenda sehingga pemurnian yang dilakukan itu, karakterisasi yang dilakukan itu tidak diarahkan kepada yang potensi tadi? Padahal menurut hemat saya justru itu yang lebih sederhana. Jadi hanya menggunakan Cepadex, silika gel, kemudian setelah itu kita karakterisasi berapa waktunya berapa, setnya berapa, dan semuanya itu akan mempengaruhi nanti aktivitas antibakteri. Jadi itu barangkali pertanyaan saya. Satu saja. Komponen tannin yang paling besar, ternyata setelah hasil analisis menggunakan spektrofotometri dan gravimetri, itu diperoleh senyawa yang paling dominan itu adalah alkaloid. Ya, kenapa saya melanjutkan ke pemisahan? Artinya kita ketahui bahwa untuk tannin itu sendiri bersifat sebagai antinutrisi. Ya, sifat dari antinutrisi ini disebabkan karena kemampuan dari senyawa tannin dalam berinteraksi dengan protein itu bisa menyebabkan protein mengalami pengendapan. Sementara kita ketahui bahwa dalam proses penyerapan di dalam tubuh itu membutuhkan molekul-molekul yang ukuran kecil, sehingga diharapkan nantinya bahwa apabila kita menerapkan kita mendapatkan artinya senyawa yang ditargetkan itu adalah merupakan senyawa tannin, justru memiliki kontradiksi yang antara sebagai nutrisi dan antinutrisi, Prof. Ya, kemudian dalam hasil penelitian ini, kenapa saya mendapatkan senyawa-senyawa dari golongan terpenoid? Ya, itu tadi dalam proses pemisahan itu menggunakan fase normal, di mana fase diam yang diterapkan itu adalah menggunakan silika yang memiliki sifat kepolaran yang lebih tinggi. Ya, kita ketahui bahwa tannin ini adalah merupakan senyawa-senyawa fenolik yang memiliki gugus aktif itu hidroksi, sehingga bisa memberikan sifat polar yang tinggi. Jadi senyawa-senyawa polar dalam hal ini masuk di dalamnya itu adalah tannin, itu terikat atau terserap dalam silikanya, sehingga tidak didapatkan ikut ke dalam fraksinasi, artinya tidak didapatkan dalam fraksinya. Nah, itu batasan yang kami bisa jelaskan dalam hal kenapa justru bukan tannin yang diharapkan. Kenapa bukan tannin? Kenapa bukan tannin yang dijadikan target dalam penelitian ini? Sebagai Promopenda, penguji sebelumnya melontarkan pernyataan dulu, baru dijawab. Kalau saya pertanyaannya itu interaktif ya. Jadi saya jawabnya juga singkat-singkat. Lalu yang pertama adalah kira-kira metabolis sekunder yang itu semua didapat dalam sabut kelapa muda itu letaknya di mana? Apakah di selulosa, atau di sel? Di dalam
Sitoplasma. Terus kalau kira-kira ya, kalau seumpama sabut keringnya di mana? Kalau sabut kering pakai sabut kelapa kering, apakah ada senyawa metabolis sekundernya kira-kira? Ya, jadi pada umumnya senyawa-senyawa metabolis sekunder ini terdapat pada sebagian besar tanaman. Ya, artinya itu yang berperan sebagai pertahanan dari tumbuhan itu sendiri terhadap predator. Artinya bisa memproteksi dari. Sabut kelapa ekstrak kemudian digunakan memurnikan dengan mengambil senyawa kode A11 ya. Nah, untuk melanjutkan identifikasi itu semuanya menggunakan UPPS, kemudian LCMS, FTIR dan HNMR ya. Kira-kira ada persamaannya nggak? Ibu Sumani mengidentifikasi apa yang mengidentifikasi dari keempat peralatan itu yang digunakan. Tentang banyak gelombang yang digunakan, tipe interaksi antara cahaya dengan partikel yang akan dianalisis. Kalau UPPS itu berdasarkan pada ada atau tidaknya gugus-gugus kromofor yang bisa menyerap cahaya yang diterapkan. Kemudian kalau FTIR itu berdasarkan pada interaksi antara cahaya dengan partikel penyusunnya itu, bahwa kita ketahui bahwa partikel penyusun partikel itu memiliki interaksi vibrasi. Ya, vibrasi artinya menunjukkan ada atau tidaknya gugus aktif yang bisa teridentifikasi di dalamnya. Iya, oke, saya lanjutkan. Dari keempat alat itu Memberikan nama yang spesifik, tapi dari sifat-sifat yang dimiliki berdasarkan ada atau tidaknya gugus aktif tadi itu diindikasikan dari golongan terpenoid. Dari golongan terpenoid. Saya lanjutkan lagi ke kesimpulan. Kesimpulan di situ ditulis yang dalam jumlah yang beda itu kenapa yang terpenoid diambil dalam kalau mau diaplikasikan ke industri kan alkaloid lebih besar dan jadinya kenapa yang dilanjutkan analisisnya adalah terpenoid yang bukan alkaloid ini kira-kira. Ya, itu tadi Pak. Tadi misalnya dengan menggunakan kromatografi kolom itu menggunakan fase normal, artinya fase diamnya itu adalah merupakan silika, jadi senyawa-senyawa yang memiliki kepolaran yang sama dengan silika itu akan terserap, artinya tertahan di dalam kolom, sementara senyawa-senyawa Iya, oke, saya mengerti. Kemudian kalau ada orang lain melanjutkan penelitian, apakah boleh? Kira-kira masuk apa? Antioksidan, prebiotik atau probiotik itu? Pertumbuhan bakteri tentunya dalam pangan karena ini berhubungan dengan penguatan pangan. Kecuali untuk kesehatan ya bisa diterapkan ke antioksidan. Apakah bisa digunakan sebagai prebiotik? Ya, kalau dalam proses ininya itu belum bisa. Yang bersekian terhormat Bapak Dr. Insinyur Gatot Siswo Utomo MP. Bapak Ketua Sidang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pada saudari Romo Brenda yaitu Anda menggunakan dua bakteri, gram positif dan gram negatif. Tentu saja senyawa-senyawa yang akan menghambat pada kedua bakteri itu tentu akan berbeda. Tetapi di dalam uraian ataupun kesimpulan dari saudari Romo Brenda tidak menyebutkan senyawa-senyawa yang menghambat pada E. coli dan senyawa-senyawa yang menghambat pada Staphylococcus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudari Romo Brenda menggunakan ekstrak hasil menggunakan pelarut etanol. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai terekstraknya terpenoid, karena kepolarannya ini tentu berbeda ya. Bagaimana prosesnya etanol bisa ikut mengekstrak pada senyawa terpenoid? Ya, mungkin dua pertanyaan itu. Terima kasih. Senyawa hasil pemisahan. Jadi dalam senyawa dalam ekstrak itu terdapat senyawa-senyawa seperti tanin, fenolat, flavonoid, alkaloid, saponin, dan terpenoid itu menunjukkan aktivitas yang positif
terhadap kedua bakteri. Artinya senyawa-senyawa ini memiliki sinergitas yang artinya memiliki kemampuan yang menghambat dengan spektrum luas karena dapat menghambat kedua bakteri itu, Pak. Mekanisme kerjanya tentunya terjadi tidak sendiri-sendiri. Artinya senyawa-senyawa yang terdapat dalamnya masih merupakan senyawa gabungan. Jadi aktivitasnya itu dasarkan pada sinergitas dari kerja senyawa yang terdapat dalamnya itu terhadap kedua bakteri. Ya, jadi di sini juga bisa dilihat dari variasi konsentrasi yang diterapkan. Ternyata dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak itu bisa meningkatkan aktivitas dari kedua bakteri. Namun terhadap bakteri Escherichia coli itu tidak sesensitif dari bakteri Staphylococcus. Ya, karena kita ketahui bahwa struktur dinding sel dari kedua bakteri ini tentunya berbeda. Ya, perbedaan itu yang menunjukkan aktivitas yang berbeda juga terhadap aktivitasnya sebagai antibakteri. Nah, kemudian mengenai pelarut yang kami gunakan itu adalah etanol. Kenapa mampu menarik senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar? Ya, seperti kita ketahui bahwa polaritas itu akan mempengaruhi aktivitas dari suatu pelarut. Ya, di sini kami menggunakan etanol. Ya, kita ketahui etanol itu memiliki gugus polaritas dan nonpolar. Ada gugus hidroksi dan ada gugus hidrokarbon, di mana gugus hidrokarbon ini tentunya bisa berinteraksi dengan senyawa-senyawa yang bersifat sama, itu adalah yang bersifat nonpolar. Sementara gugus polarnya itu ya bisa menarik senyawa-senyawa yang bersifat polar. Jadi ada mekanisme yang terjadi dalam proses penarikan senyawa dalam suatu sel tanaman. Itu ada 3, itu adalah penetrasi. Ya, penetrasi maksudnya pelarut ke dalam sel yang kita analisis. Kemudian yang kedua itu adalah disolusi. Ya, disolusi itu adalah bereaksinya gugus polar non-polar tadi terhadap senyawa-senyawa yang terdapat di dalam jaringan tanaman. Kemudian mekanisme yang ketiga itu adalah proses difusi. Itu adalah keluarnya senyawa-senyawa yang sudah larut di dalam pelarut tadi. Ya, kemudian kenapa terpenoid yang saya dapatkan di akhir? Ya, karena penerapan ini kami lanjutkan dengan analisis LC-MS. Jadi fase yang di awal saat menggunakan kromatografi kolom, kromatografi vakum cair itu menerapkan fase normal seperti yang sudah kami sebutkan. Jadi yang terelusi dalam pelarut itu adalah merupakan senyawa-senyawa yang bersifat semipolar karena campuran antara pelarut etil asetat dengan N-heksan. Jadi senyawa-senyawa itu relatif bisa mempengaruhi polaritas dari senyawa-senyawa yang terelusi ke dalam. Artinya terelusi saat dilakukan pemisahan dengan kromatografi vakum cair maupun kromatografi kolom. Namun di analisis terakhir kami melihat di sini analisis yang diterapkan adalah LC-MS. Ya, LC-MS itu metode penyerapan tetapi menggunakan fase terbalik. Jadi senyawa-senyawa yang tertahan itu dilihat dari fragmentasinya yang memiliki waktu retensi yang lebih lama. Bapak Ketua Sidang, Saudara Promopendus mungkin bisa sambil duduk menjawabnya. Kasihan ada beban yang menambah. Nanti ya. Saya ingin mengetahui kenapa ketika ekstraksi itu tidak dilakukan secara bertahap. Artinya begini, pertama diekstrak menggunakan pelarut non-polar, kemudian semipolar, dan terakhir polar. Nah, Saudara Promopenda ini menggunakan langsung dengan etanol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat potensi sabut kelapa muda di Kota Palu ini sangat melimpah, terutama di jalur 2 ini bisa kita lihat banyak sekali. Apa yang menjadi pikiran Promopenda ke depan setelah memperoleh hasil penelitian ini?
Mungkin ada cita-cita atau keinginan apa untuk mengolah limbah sabut kelapa muda tadi. Yang terakhir, mengapa memilih tahu, bukan kenapa memilih tempe yang sama-sama disukai oleh masyarakat di khususnya Kota Palu. Terima kasih. Nah, kemudian yang kami harapkan di sini adalah senyawa total yang terdapat di dalam ekstrak. Jadi kami melakukan ekstraksi dengan menggunakan etanol yang didasarkan tentunya pada hasil penelitian sebelumnya, karena ini diaplikasikan terhadap antibakteri. Jadi tentunya didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari yang sudah melakukan optimasi dari penggunaan pelarut yang diperoleh memiliki aktivitas yang tinggi pada konsentrasi 95%, itu adalah etanol. Ya, jadi dengan etanol ini juga senyawa-senyawa yang baik yang bersifat polar maupun non polar juga akan ekstrak. Jadi bisa efisiensi dan ekonomis. Kemudian prospek dari kelapa muda ya tentunya selama ini batasannya hanya dijadikan limbah. Ya tentunya dengan adanya penelitian ini ya kami bercita-cita untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri yang berspektrum luas tentunya. Namun yang menjadi kendala di sini tentunya dalam proses pemisahan. Nah, dalam pemisahan ini memerlukan instrumentasi dengan biaya yang tidak murah tentunya. Ya tentunya kami akan artinya cita-cita itu tetap ada batas penggunaan ekstraknya. Jadi ekstrak itu selain sebagai antibakteri, tadi juga berpotensi sebagai antioksidan. Ya tentunya banyak sekarang kita ketahui bahwa produk pangan baik produk pangan maupun kosmetik itu akan membutuhkan senyawa-senyawa yang memiliki sifat antioksidan dan antibakteri tentunya. Kemudian yang ketiga, kenapa kami memilih tahu? Ya, tahu dipilih di sini karena kita tahu bahwa tahu itu adalah merupakan produk pangan setengah jadi, artinya masih diharapkan memiliki proses pengolahan lebih lanjut. Ya, dengan adanya penghambatan terhadap bakteri yang mudah tumbuh dalam tahu, yang mudah rusak, produk tahu ini bisa diolah misalnya dengan menggunakan pemanasan, ya dengan penggorengan tentunya. Jadi membutuhkan pengolahan lebih lanjut, itu akan meningkatkan keamanan dari mengkonsumsi tahu itu sendiri. Kemudian tahu ini juga selama ini tentunya untuk memperpanjang masa simpannya, ya sebagian besar sudah melakukan pengawetan dengan menggunakan pengawet yang tidak layak yang diterapkan ke pangan, ya tentunya misalnya formalin, ya itu adalah merupakan usaha besar yang bisa diterapkan untuk menggantikan penggunaan bahan-bahan yang tidak layak untuk konsumsi dalam mempertahankan atau menjaga kualitas dari produk pangan, khususnya tahu. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat pada saudari Rominda yang alhamdulillah pada hari ini sudah pada tahap terakhir ya, dan saya apresiasi yang kita berikan dari promotor. Karena mengingat waktu, saya juga mungkin walaupun kita sudah sering berinteraksi, tetapi ada hal lain juga yang ingin saya tanyakan terkait dengan temuan saudari Rominda yang sudah menemukan bahan pengawet. Ya, jadi, di sini Anda sudah mengaplikasikan ke produk pangan tahu. Tadi sudah dijawab kenapa tidak pakai, tetapi saya hanya ingin menanyakan kepada saudari Rominda, sekiranya bahan pengawet ini saya ingin aplikasikan ke produk pangan semi basah, ya, karena kita tahu bahwa pangan semi basah itu kan mudah sekali rusak juga, semisal dodol ataupun wajib. Nah, apakah menurut saudari Rominda ini apabila saya aplikasikan ke produk tersebut, aktivitas aktivitas bahan ini, temuan ibu ini sebagai bahan pengawet, apakah sama daya hambanya terhadap produk pangan semi basah seperti dodol ataupun wajib ini? Kalau misalnya tidak, kira-kira apa yang menjadi kendala
Kedua, Ibu sudah menemukan bahan pengawet. Sekiranya ada seorang pengusaha yang ingin membuat produk Ibu ini sebagai bahan pengawet dalam jumlah yang massal, ya, jadi ini suatu pengusaha yang membuat bahan pengawet dalam jumlah yang massal. Kira-kira apa yang Ibu bisa sarankan kepada pengusaha tersebut sebelum pengusaha itu melakukan produksi bahan pengawet dalam jumlah yang massal tersebut? Oke, itu cukup. Tadi ada dua aktivitas dengan daya hampa. Kalau dilihat dari aktivitasnya, ya tentunya ekstrak ini memiliki aktivitas yang sama kalau dilihat dari aktivitasnya. Tergantung pada bakteri yang diterapkan tentunya. Ya, bakteri yang memiliki sensitivitas yang cukup tinggi tentunya akan mampu dihambat oleh senyawa-senyawa yang terdapat dalam ekstrak. Namun yang menjadi kendala di sini karena belum dilakukan uji organoleptik, kami menginformasikan tadi bahwa kalau uji daya hambat itu kan dia bisa diterapkan ke metode misalnya dengan pertama, kalau dengan dodol terhadap dodol atau wajik ini kan langsung dicampur dengan bahan pangan tersebut. Sementara kita tahu bahwa untuk ekstrak sendiri itu memiliki senyawa tanin yang bersifat sebagai anti nutrisi tadi. Ya, kalau dilanjutkan ke konsumsi tentunya belum bisa dijadikan sebagai sumber nutrisinya. Ya, kita tahu bahwa tanin itu bersifat sebagai koagulan atau mampu mengendalikan dari senyawa dari protein yang terdapat di dalamnya. Ya, kami tahu di sini bahwa untuk dodol maupun wajik, ya, di sini tidak ada komposisi proteinnya. Jadi kalau protein tadi interaksinya dengan senyawa-senyawa tadi membentuk ikatan hidrogen akan mengendalikan, berarti interaksi itu bisa artinya terhindar dari proses penyerapan senyawa yang terdapat di dalamnya, artinya membentuk senyawa-senyawa yang molekul. Ya, jadi didasarkan pada komponen atau komposisi dari dodol itu, yang utamanya bahan bakunya adalah yang berkarbohidrat. Ya, tentunya ini bisa diaplikasikan ke dua produk pangan ini. Namun yang menjadi antisipasi di situ adalah sebelum diterapkan tentunya harus dilakukan uji organoleptik yang didasarkan pada tingkat kesukaan ataupun rasa, karena makanan yang kita makan atau siap saji itu berhubungan dengan selain penampilan juga nilai nutrisi yang terdapat di dalamnya. Ya, demikian Pak. Yang kedua? Ya, jadi untuk yang kedua itu sebagai bahan pengawet, ya itu tadi sebelum diterapkan secara massal tentunya kita harus melakukan uji organoleptik dulu untuk melihat keamanan dalam hal dari nutrisinya, kemudian dari penampilan makanan yang diaplikasikan dengan ekstrak sabut kelapa ini. Kalau dilihat dari warnanya itu memang kelihatan menarik karena dia berwarna coklat kemerahan. Itu diketahui bahwa komposisi tanin itu bisa memberikan warna yang menarik. Cuma yang kalau diaplikasikan ke pangan mungkin belum terlalu sesuai, jadi bisa diterapkan misalnya ke pewarnaan. Ya, pewarnaan ini bisa dilanjutkan nantinya dengan menggunakan ekstrak yang didapatkan dari sabut kelapa. Jadi ke produk pangan itu kecuali yang akan dilanjutkan dengan pengolahan lanjutannya. Tahu tadi kan perlu digoreng lagi. Jadi untuk menghilangkan adanya serapan-serapan senyawa yang terdapat dalam senyawa yang dalam ekstrak ataupun isolat yang dihasilkan. Berikan pertanyaan sanggahan sehingga sesi tanya jawab saya anggap sudah selesai. Untuk meluruskan hasil ujian pada siang hari ini, maka sidang saya skop. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tim penguji melakukan rapat kilat mengenai prestasi yang dicapai oleh
Promopenda selama studi, maka perkenankanlah saya sebagai ketua tim penguji untuk menyampaikan hal tersebut. 1. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang telah diujikan di buah disertasi adalah 3,95. 2. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam PDNAS ilmiah diberi nilai 86,80 atau A. Dengan demikian, maka Promopenda memperoleh IPK kumulatif 3,98 dan Promopenda dinyatakan lulus sebagai doktor ilmu pertanian. Akan tetapi predikat yudisium hanya sangat memuaskan karena Promopenda menghabiskan waktu kuliah melebihi syarat yang dipersyaratkan oleh pasca sarjana. Apakah saudara Promopenda menyetujui hasil keputusan kami? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Niketut Sumarni menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya selaku ketua mengucapkan selamat. Sumarni sudah pada tahap akhir, maka saya sebagai ketua sebelum menutup sidang pada siang hari ini, saya memberikan kesempatan kepada saudari Dr. Niketut Sumarni untuk menyampaikan kesan-pesan, tapi jangan terlalu lama. Ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Insinyur Elwin yang sudah meluangkan waktu bergabung dengan kami dan mengantarkan Niketut Sumarni menjadi doktor. Begitu juga kepada Bapak Profesor Insinyur Burhani Sundu, Bapak Dr. Ahmad Ridai, dan Bapak Dr. Abdul Rahim yang hari ini bertindak sebagai penguji internal, yang beliau ini telah mengawal disertasi mulai dari proposal, kemudian hasil sampai ujian tutup sebagai tim pembahas. Itu banyak kontribusi yang telah diberikan. Selanjutnya kepada tim promotor yang hari ini bertindak sebagai penguji juga, Profesor Dr. Insinyur Haja Asrani Hasanuddin, Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti, dan Bapak Dr. Insinyur Gatot Siswo Utomo yang telah mendampingi Ibu
Dr. Nike Tut Sumarni sampai pada akhir hari ini dikukuhkan sebagai doktor. Selanjutnya saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, ada pimpinan Fakultas IPA sebagai sponsor barangkali. Terima kasih Ibu. Begitu juga teman-teman Dr. Nike Tut Sumarni banyak yang hadir. Terima kasih. Dan terakhir barangkali saya juga atas nama pimpinan ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf bila dalam hal pelaksanaan mulai dari awal sampai pada hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka ujian terbuka promosi doktor atas nama Nike Tut Sumarni saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.